Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Terkait menurunnya daya beli masyarakat dan rendahnya serapan tenaga kerja dalam negeri, Komisi 11 DPR RI menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendorong peningkatan investasi. Padahal peningkatan investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak nasional. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar menilai paket kebijakan pemerintah belum berdampak signifikan terhadap para pelaku usaha di tanah air. Hal tersebut terlihat dari turunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada menurunnya tingkat produksi. Kondisi tersebut menjadikan para pelaku usaha mengalihkan investasinya kepada instrumen perbankan seperti deposito. Wilgo berharap nilai upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah tidak berdampak pada lesunya industri di tanah air, mengingat perannya yang signifikan terhadap penerimaan dari sektor pajak melalui serapan pajak dari pekerja formal. Dianggapnya signifikan ke daerah yang memang upah minimumnya lebih rendah, ya. Nah, kita berharap hanya relokasi. Tetapi memang faktor itu juga menjadi pertimbangan concern karena terkait dengan biaya produksi. Ya, kita berharaplah bahwa sektor formal, industri khususnya yang sudah memang berproduksi dan berinvestasi secara baik, kemudian tidak berpindah ke luar negeri atau ke negara-negara tertentu yang memberikan insentif baik pajak dan sebagainya. Tapi tetap bertahan bersama di sini karena kita adalah pasar terbesar. Anggota Komisi 11 DPR RI Doni Imam Priyambodo berpendapat meski keputusan untuk bertahan atau tidak di Indonesia berada di tangan investor, namun Doni meminta para pelaku industri tetap melakukan usahanya di Indonesia dengan mencari daerah industri yang sesuai kemampuan dalam membayar upah pegawai. Saya menghimbau kepada investor apabila memang UMR terlalu tinggi, saya harapkan tidak enggang dari Indonesia. Dia masih bisa memilih daerah-daerah lain ya yang masih mempunyai UMR yang rendah. Nah, dari dulu saya menyarankan bahwa industri itu jangan menumpuk di satu provinsi gitu. Jangan terpusat, harus disebar gitu. Helmi Darmawan dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Jalan Outring Road atau jalan penghubung Provinsi Gorontalo. Jalan tersebut akan mempermudah proses distribusi barang dan manusia sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Ditemui usai melakukan peninjauan pembangunan pelabuhan laut, peninjauan jalan penghubung provinsi, peninjauan desa tertinggal, dan peninjauan pembangunan infrastruktur lainnya, serta pertemuan dengan Pemprov Gorontalo di Provinsi Gorontalo baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Anton Sukartono mengatakan, pelaksanaan proyek pembangunan jalan nasional di Gorontalo terbilang lancar dan ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2018 ini. Anton Sukartono mengatakan, untuk pengawasan anggaran dinilai tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu penyelesaian dan diharapkan akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian di Gorontalo. Jadi butuh dikembangkan lagi sebelah kirinya sebanyak 100 meter lagi. Tadi kita minta kepada Dirjen Laut untuk dimasukkan dalam anggaran, yang insya Allah nanti kita akan perjuangkan. Nah sekarang kami di sini dengan Kak Balai, kita meninjau jalan yang jembatan menembus ke bandara. Jadi ini multi-year. Ya, mungkin 2018 akan selesai. Anggota Komisi 5 DPR RI Hengki Kurniadi menilai pembangunan jalan Outer Ring Road Gorontalo ini sangat luar biasa karena akan menghubungkan dengan seluruh akses baik pelabuhan, bandara, dan kota Gorontalo. Dengan terhubungnya Gorontalo dengan akses lainnya, tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Gorontalo dan akan meningkatkan APBD Provinsi Gorontalo. Outer Ring Road yang dibangun dengan APBN multi-years sepanjang 45 km, ada 7 jembatan di situ. Dan ini kalau jadi 2018 pasti akan luar biasa karena tersambung konektivitas antara bandara, kota Gorontalo maupun pelabuhan Gorontalo. Ini menjadi suatu titik sentral perekonomian yang sangat penting. Dari Provinsi Gorontalo, Zikri dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mendesak pihak Kesekjenan DPR RI untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan pengamanan kompleks gedung parlemen.
Fadlizon juga mendorong bagian pemberitaan dan TVR Parlemen untuk meningkatkan kinerja dalam memberitakan kegiatan anggota DPR RI kepada masyarakat. Ditemui usai melakukan sidak ke beberapa tempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan masih banyak ruangan di gedung DPR RI yang belum tertata dengan baik. Selain itu, Fadli menilai sistem keamanan Kompleks Parlemen masih sangat lemah. Hal ini terlihat dari banyaknya CCTV yang tidak dapat dipergunakan. Dari 136 CCTV yang ada, yang dapat berfungsi hanya 18. Fadli menambahkan penataan ruang parkir bagi anggota dewan dan kegiatan lelang mobil tua harus menjadi prioritas utama BURT dan Kesekjenan DPR RI. Kepada Biro Pemberitaan, Fadlizon meminta agar lebih meningkatkan kinerja dengan memberikan informasi dan berita terkini tentang rapat komisi, paripurna, dan kegiatan kedewanan lainnya. Terlalu mudah dan ini membahayakan ya kalau dari sisi keamanan. Karena itu nanti kita akan rapatkan dan juga investigasi. Selain dirapatkan harus ada investigasi apa yang terjadi kok bisa seperti CCTV itu mati semua. Nah, ini sangat mengherankan gitu, sangat mengherankan. Kemudian juga kita melihat di situ banyak mobil-mobil operasional yang sudah tua-tua, ada puluhan mobil yang mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku ya harus dilelang lah gitu supaya tidak menjadi besi tua rongsokan yang tidak perlu. Dan kondisinya juga kurang tertata dengan baik ya. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI Anton Sihombing menyatakan CCTV yang tidak berfungsi dengan baik harus segera diaudit. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI akan turut mengawasi kinerja Kesekretariatan Jenderal DPR RI. Anton menambahkan, sistem pengamanan Kompleks Parlemen juga harus diperbaiki. Di negara-negara lain, setiap orang yang berkunjung ke gedung parlemen diperiksa dengan baik. Hal ini untuk mencegah kegiatan teror yang dilakukan oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Entah CCTV jenis apa tuh 2 tahun yang lalu dipasang, kok sekarang nggak berguna, itu saya minta biar agak diaudit. Ya. Karena mungkin selama ini karena kesibukan anggota DPR maupun BURT dengan kegiatan-kegiatan politik atau komisi tidak pernah dikontrol. Sekarang saya terjun langsung dan sangat banyak yang disalahgunakan. Leman Hidayat dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.